Halo sahabat Hidup TV, hari ini, Minggu 9 November 2025, Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Pesta Pemberkatan Basilika Lateran yang disebut sebagai Ibu dan Kepala seluruh gereja di dunia. Bersama Romo Albertus Purnomo, OFM, kita akan merenungkan tema yang sangat indah, hormati, pelihara, dan perbarui bangunan gereja. Renungan ini mengingatkan kita bahwa gereja bukan sekadar bangunan batu, tetapi tempat Allah hadir dan menumbuhkan kehidupan rohani umat-Nya. Di fasad Basilika Santo Yohanes Lateran, tertulis kalimat Latin yang sangat terkenal, Sacrosancta Lateranensis Ecclesia, Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Artinya, Gereja Lateran yang Maha Kudus, Ibu dan Kepala seluruh gereja di Roma dan dunia. Meskipun Basilika Santo Petrus di Vatikan lebih sering menjadi sorotan publik, Gereja Lateranlah yang sesungguhnya menjadi katedral resmi Paus sebagai Uskup Roma. Bangunan ini menjadi simbol otoritas tertinggi Gereja Katolik sejagat dan tanda kesatuan seluruh umat beriman di dunia. Dalam homilinya pada Pesta Basilika Lateran tahun 2008, Paus Benediktus ke-6 berkata, Allah ingin membangun bait Allah rohani di dunia, sebuah komunitas yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Namun Paus juga menegaskan, bangunan fisik gereja tetap penting. Tempat suci ini adalah ruang di mana umat berkumpul, memuji Tuhan, dan menyadari kehadirannya yang nyata. Karena itu, setiap komunitas umat beriman wajib merawat dan menjaga gerejanya dengan penuh cinta sebagai warisan rohani yang tak ternilai. Romo Purnomo mengajak kita melihat inspirasi dari Nabi Yehezkiel. Dalam masa pembuangan di Babel, Yehezkiel menerima sebuah penglihatan luar biasa. Ia melihat air mengalir keluar dari bait suci. Awalnya hanya setetes kecil, lalu menjadi aliran sungai yang menyuburkan tanah gersang, memurnikan air laut, dan menumbuhkan pepohonan yang berbuah setiap bulan. Vision ini menggambarkan kuasa kehadiran Allah di bait suci. Air yang mengalir itu melambangkan rahmat yang menyegarkan, menyembuhkan, dan memperbarui hidup. Begitu juga gereja-gereja kita hari ini menjadi tempat di mana rahmat Allah mengalir dan memberi kehidupan baru. Injil Yohanes 2:13 sampai 22 menceritakan tindakan Yesus yang keras namun penuh makna. Yesus datang ke bait Allah dan melihat tempat itu berubah menjadi pasar. Ada orang berjualan hewan kurban, menukar uang, dan menjadikan rumah doa sebagai tempat keuntungan. Dengan cambuk dari tali, Yesus mengusir mereka dan berkata, "Jangan kamu jadikan rumah Bapakku sebagai tempat berjualan." Tindakan Yesus ini bukan sekadar kemarahan, tetapi seruan profetis bahwa bait Allah bukan soal transaksi, melainkan tempat perjumpaan dengan Tuhan. Dan Yesus menyingkapkan kebenaran yang lebih dalam. Bait Allah yang sejati adalah tubuhnya sendiri. Ketika ia bangkit dari kematian, Yesus menjadi bait Allah yang abadi, tempat kehadiran Allah yang tidak akan pernah hancur. Melalui pesta ini, kita diingatkan bahwa gereja fisik dan rohani saling melengkapi. Gereja yang kita bangun dari batu menjadi tanda kasih Allah yang hidup di tengah umat-Nya. Bangunan gereja adalah tempat umat berkumpul, berbagi sukacita, saling menguatkan, dan memperbarui iman bersama. Dari altar gereja, seperti air dari bait suci Yehezkiel, rahmat Allah mengalir ke dalam dunia. Namun, yang paling penting, gereja bukan hanya bangunan di luar kita, tetapi juga diri kita sendiri. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus.
dan kita semua adalah batu hidup yang membangun gereja Kristus di dunia. Romo Purnomo mengajak kita untuk melakukan 3 hal penting. Pertama, hormati gereja. Datanglah dengan hati yang hening. Rasakan hadirat Allah yang tinggal di sana. Sikap hormat di hadapan Tuhan adalah bentuk syukur atas kehadirannya. Kedua, pelihara gereja. Jangan biarkan rumah Allah menjadi kotor, rusak, atau diabaikan. Ikutlah dalam gotong royong, donasi, atau pelayanan untuk menjaga keindahan rumah Tuhan. Ketiga, perbarui diri. Setiap kali kita memperbaiki gereja fisik, ingatlah bahwa hati kita pun perlu dibersihkan. Perbarui iman, sucikan hati, dan biarkan Tuhan mengalirkan rahmat-Nya melalui hidup kita. Sahabat Hidup TV, Basilika Lateran adalah simbol persatuan umat Katolik di seluruh dunia. Namun, setiap gereja paroki, kapel, atau ruang doa sederhana adalah juga lateran kecil, tempat Allah berdiam di tengah umat-Nya. Mari kita rawat rumah Allah dengan cinta, karena dari sanalah mengalir kehidupan baru, dan di sanalah iman kita diperbarui dari hari ke hari. Bangunan bisa hancur, tapi gereja yang hidup di hati kita akan tetap berdiri kokoh oleh kasih Allah. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur atas gereja-Mu yang menjadi tempat kasih-Mu hadir. Ajarlah kami untuk menghormati dan memelihara rumah-Mu, serta memperbarui hati kami sebagai bait Roh Kudus. Semoga dari hidup kami mengalir kasih dan berkat-Mu bagi sesama dan dunia yang haus akan kedamaian. Amin.